Oke teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, selamat pagi, dan juga saya ucapkan Namo Buddhaya. Kemudian pada konten hari ini ya saya ingin mengulas sedikit, memberikan sedikit ulasan tentang penghidupan benar. Bagaimana sih kalau penghidupan benar menurut pandangan Buddha? Oke teman-teman dan juga sahabat semuanya, tadi sebelum nonton terus saya minta dukungannya ya, dengan cara masih ingat like, comment, subscribe ya. Tentu saja itu untuk membangun kita semua. Jadi kita mudah-mudahan maju berjuang dalam dharma. Kita juga berdoa mudah-mudahan dharma ini bisa berkembang. Dalam kitab Anguttara Nikaya 5 ayat 177, Sang Buddha bersabda bahwa kepada para biku, tentunya waktu itu, kelima perdagangan ini wahai para biku seharusnya jangan dilakukan oleh umat Buddha. Apa itu? Yaitu yang pertama adalah tadi yang dilarang 5, yaitu yang pertama adalah untuk berdagang senjata. Jadi kalau orang Buddha berdagang senjata jelas dilarang oleh Sang Buddha. Kemudian yang kedua, berdagang makhluk hidup. Yang ketiga, berdagang daging. Yang keempat, berdagang zat atau racun. Nah, 5 macam perdagangan ini dilarang oleh Sang Buddha. Dan sekarang kalau kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kita bedah satu persatu ya, untuk berdagang tentang memperdagangkan senjata. Nah, terus kemudian begini, ada pertanyaan, Bapak, itu orang Buddha kok berdagang pisau, berdagang sabit? Itu pikirannya penjual, yang kebetulan penjualnya kan orang Buddha. Itu pikirannya itu, ini saya berjual ini bukan untuk membunuh, tapi untuk keperluan rumah tangga, ya untuk masak, kemudian nanti kalau orang yang bertani untuk mencangkul, mencari rumput ya sapinya, bukan untuk membunuh ya itu. Kemudian yang kedua itu untuk memperdagangkan makhluk hidup. Lah ini kadang-kadang saya itu merasa prihatin, orang Buddha masih jualan makhluk hidup. Makhluk hidupnya apa? Biasanya burung ya. Kadang-kadang bukan jual tapi malah memelihara burung. Nah, ini sangat tidak sangat tidak tepat bagi orang-orang Buddha. Karena apa? Burung itu kan juga makhluk. Nah, burung itu makhluk. Lah kalau dia dikurung, itu kan tidak bisa bebas. Sedangkan doa kita, semoga semua makhluk itu berbahagia. Lah kalau ada dalam kurungan, lah terus mau bahagia gimana? Wong mau main ketemu dengan temannya ndak bisa. Burung itu loh maksudnya, untuk terbang bebas kemana-mana ndak bisa. Ya otomatis kebahagiaannya akan disita oleh orang-orang itu lagi. Ya kalau itu bukan orang Buddha ya ndak masalah lah. Mungkin mereka belum tahu. Tapi kalau orang Buddha, waduh, ini sudah tiap hari itu doanya semoga semua makhluk berbahagia, tapi masih pelihara burung. Kalau pelihara ayam masih bebas biasanya loh ya. Kalau ayam Jawa itu kan dipelihara bebas. Lain lagi nanti kalau pelihara ayam telur, ya ayam yang dipelihara itu ayam petelur, ayam daging dan sebagainya, itu juga sebenarnya kurang pas kalau dalam agama Buddha. Jadi soalnya memperdagangkan makhluk hidup, termasuk memperdagangkan makhluk hidup itu mempekerjakan orang ya, itu juga tidak boleh. Bagaimana mempekerjakan orang? Kita punya anak buah 5 atau 10, itu anak buah suruh kerja semua, tapi hasilnya kita yang menikmati. Anak buah itu tidak pernah dikasih apa-apa. Ini namanya memperdagangkan makhluk hidup.
Jadi menjual jasanya, tidak diberi apa-apa. Apalagi nanti sampai menjual anak, menjual bayi. Ini saya punya anak, punya bayi, kamu berani berapa? Nah, itu tidak boleh dalam agama Buddha, tidak boleh memperjualbelikan manusia, makhluk, itu tidak boleh. Bahkan bukan hanya manusia, makhluk pun tidak boleh diperjualbelikan kalau dalam agama Buddha begitu. Makanya ini agak kontras dengan kehidupan di masyarakat itu, agak kontras. Karena apa? Secara umum sudah seperti itu, salah kaprah. Di kehidupan umum ya seperti itu. Kalau tidak seperti itu berarti tidak umum. Itu. Tapi dalam agama Buddha ya memang yang dianjurkan oleh Sang Buddha itu ya memang begini. Karena tidak boleh kita itu melukai makhluk lain, bahkan untuk membatasi kebebasan makhluk lain. Karena doanya orang Buddha itu saja sudah lain daripada yang lain. Kenapa? Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Lah, makhluk hidup itu apa saja? Bukan hanya manusia, hewan, termasuk setan, ya, dewa, ya, kemudian iblis, jin dan sebagainya. Itu didoakan agar bahagia, bukan kok setan tuh dimusuhi. Lah, kalau dimusuhi, setan dimusuhi ya semakin menjadi jadi. Itu didoakan, diberi sinar cinta kasih, ya. Semua orang punya cinta kasih, berikanlah pada makhluk-makhluk itu agar mereka dengan pemberian sinar cinta kasih kita, pemberian rasa cinta kasih kita, mereka bisa bahagia. Nah itu, jadi jangan memandang siapa yang akan saya beri, tapi gimana tadi? Saya memandang siapa yang mau saya beri, tapi pandanglah semua orang biar diberi cinta kasihnya. Jadi cinta kasih kita berikan pada semua orang, bahkan semua makhluk. Jangan memandang itu karena si A si B karena saudara dan sebagainya, jangan. Itu. Jadi kita cinta kasih kita sebar secara universal. Ya, ibarat itu loh. Cahaya matahari itu kan bersinar tidak pilih-pilih. Oh ya, jadi semuanya diberikan. Nah, itu kita harus bisa menjadi mataharinya orang lain, mataharinya makhluk lain. Itu ya, saya inginkan. Kemudian yang ketiga adalah berdagang tentang memperdagangkan daging. Ini kenapa tidak boleh kita berdagang dagingnya? Tidak boleh, soalnya begini, daging itu kalau misalnya asalnya daging itu kan dari makhluk hidup, kemudian dia dibunuh, ya. Setelah dibunuh dapat dagingnya kita jual, kita untung. Tapi keuntungan yang kita dapat itu adalah karena jerih payah ataupun karena penyiksaan kita terhadap makhluk lain, entah itu hewan lain, entah itu kambing, kerbau, ayam, sapi dan sebagainya. Itu keuntungan kita, karena kita untung kemudian bahagia, ya. Secara singkatnya, kebahagiaan kita itu berada di atas penderitaan makhluk lain. Nah, ini yang tidak diperkenankan oleh Sang Buddha. Nah, terus bagaimana, Pak? Lah, daging itu ya bukan diperdagangkan, ya. Karena apa? Kalau daging diperdagangkan, kadang-kadang itu nanti juga mengacunya ya tadi pembunuhan besar-besaran tadi, pembunuhan. Padahal orang umat Buddha itu tidak boleh membunuh, ya, itu alasannya. Kalau makan daging boleh enggak, Pak? Kalau makan beda dengan berdagang, ya. Orang makan daging itu belum tentu dia membunuh, ya. Jadi pengertian kita jangan disamakan dengan masyarakat umum yang sudah. Jadi saya ini berbicara tentang ajaran Buddha, ya. Jadi menurut Buddha makan daging boleh, asalkan jangan membunuh, ya, jangan membunuh. Terus caranya gimana, Pak? Ya
caranya ya beli, atau kalau enggak ya itulah, kalau ada yang memberi itu kan. Tapi kita tidak mengharap. Intinya begini, kalau kita makan daging itu bukan kita menyebabkan pembunuhan. Jadi kita jangan memesan dulu, memesan daging berarti kita juga ikut karma buruknya ya. Jadi kalau mau makan ya makan, tapi andaikan daging itu tidak dimakan ya tetap daging itu sudah tidak bisa hidup lagi ya. Artinya adanya daging itu karena pesanan siapa? Nah itu yang menyebabkan karma buruknya. Kalau kita tidak pesan terus tahu-tahu ada di situ atau diberikan pada kita, ya kita makan, kita beri, dan kita tidak pesan kan gitu. Itu tentang berdagang daging, tidak boleh. Kemudian memperdagangkan zat yang memabukkan. Zat yang memabukkan itu ya misalnya minuman keras lah. Pokoknya minuman yang mengandung alkohol ya. Walaupun tidak mengandung alkohol itu kadang-kadang ada yang memabukkan, Pak. Apa? Obat nyamuk dicampur dengan micin itu apa? Micin bumbu masak. Mungkin dicampur lagi dengan pentol korek. Campur lagi ya dengan apa? Kemudian dioplos, dijual. Itu tidak ada alkoholnya, Pak. Tidak ada. Tapi efeknya ketika dikonsumsi, ketika diminum dan sebagainya, itu menyebabkan mumet ya, Pak. Mendem. Apa? Mabuk, Pak. Nah, itu berarti juga dilarang oleh Sang Buddha. Jangan berdagang itu. Ya, berdagang apa, Pak? Berdagang yang lain. Jangan yang memabukkan. Nah, minuman yang menyegarkan saja banyak kok. Ngapain berdagang yang memabukkan kan gitu. Nah, jadi jelas-jelas Sang Buddha menyarankan untuk pada kita untuk berdagang yang perdagangan yang makanan atau minuman yang tidak memabukkan. Kemudian yang terakhir adalah memperdagangkan racun. Nah ini racun. Jadi racun itu ya macam-macam. Ada racun, biasanya yang diracuni ini adalah hewan ya, serangga, terus kemudian racun tikus, racun apa ya. Itu kalau di dalam agama Buddha penggunaan racun ini sebenarnya tidak disarankan oleh Sang Buddha. Karena apa? Itu dilarang oleh Sang Buddha. Kita menyemprot pakai obat kimia sehingga menyebabkan makhluk-makhluk yang ada di binatang-binatang kecil-kecil yang ada di tanah itu mati ya, itu ya dihindari. Makanya orang zaman dulu itu tidak pernah pakai pupuk kimia, obat kimia dan sebagainya. Semuanya serba alami. Jadi pupuknya cukup daun-daunan, daun kering dan sebagainya. Tapi orangnya juga sehat-sehat. Bayangkan sekarang semakin banyak obat pembasmi atau racun apa, obat-obat kimiawi, penyakitnya semakin banyak. Nah itu adalah ada sebab, ada akibat. Itu saja teman-teman, saudara-saudara Dharma yang bisa saya ulas. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya, kita tetap berjalan di dalam Dharma. Kita bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa jaga kesehatan agar kita semangat untuk mengembangkan Buddha Dharma. Terima kasih. Mari kita tutup ganti dengan salam Sabe Sata Awirahantu Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, Namo Buddhaya.